Halo guys, kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Nah, masih dalam topik membahas 5 merek jam tangan ya. Yang pertama adalah membahas 5 merek jam tangan impian. Jadi yang bagus-bagus, yang benar-benar premium, luxury watch. Kalau misalnya 5 merek yang akan memungkinkan dibeli, yaitu 5 merek di video yang kedua sebelum ini rasanya ya. Nah, terus yang berikutnya membahas 5 merek yang non luxury watch tapi juga bisa dibilang impian lah. Jadi kalau seandainya mau beli non luxury watch, kemungkinan belinya ya 5 merek yang di video sebelum ini. Nah, sekarang saya mau bahas 5 merek favorit yang di luar merek-merek itu tapi termasuk tergolong kategori luxury watch ya. Yang bisa dibilang saya suka, tapi kalau seandainya membeli belum tentu dibeli sih gitu, karena ada kemungkinan kalau yang namanya luxury watch kemungkinan beli di merek impian dulu gitu. Tapi 5 merek yang akan saya bahas ini kalau buat saya ya teman-teman, ini sih buat saya, jadi secara personal subjektif, entah kenapa dengan merek dan jenisnya, nanti saya juga kasih lihat lebih ke jenisnya, jadi nggak semua jenis di setiap mereknya itu saya menyukainya. Jadi 5 merek ini ada beberapa jenis yang memang saya suka gitu. Mungkin dibeli tapi juga mungkin enggak gitu. Nah, itu yang pengen saya bahas. Jadi judulnya apa ya? Saya bilang judulnya 5 merek jam tangan favorit tapi belum tentu dibeli gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke yang nomor satu. Yang nomor satu ini masih di merek G-Shock ya, tapi ternyata G-Shock itu punya jenis jam tangan yang tergolong lumayan mahal ya. Bisa dibilang bukan lumayan mahal, termasuk mahal sih, karena bisa mencapai ratusan juta gitu. Yaitu tipe MRG atau Mr. G ya. Nah, yang saya suka ini ada dua macam. Yang pertama itu adalah MRG G2000GA strip 1A. Nanti ada di sini ya teman-teman si jam tangannya. Harganya mencapai 7.400 US dollar. Ini mahal sih. Jadi seperti biasa kalau G-Shock itu kan tough ya. Maksudnya shock resistant lah, banyak resistan lain-lain. Dia punya anti vibration screw, tough solar, diameternya sih G-Shock 54,7, tapi G-Shock itu 54,7 tuh kadang sering menghitung sampai case-nya itu besar gitu. Jadi sebenarnya diameter jam tangannya belum tentu 54,7 gitu. Cuman case ke atas bawahnya itu sedikit masuk ke dalam kategori lak-tulaknya, itu dia hitung juga gitu. Terus dia punya ketebalan 16,9 mm, beratnya 139 gram. Nah, ini sapphire crystal, terus ada bagian karbonnya juga, dia juga dari stainless steel ya. Kalau saya nggak salah ini salah satu jenis G-Shock yang cara pembuatan itu seperti cara pembuatan pedang gitu. Terus deep layer hardening case, jadi memang ada proses tertentu yang membuat si case-nya itu keras gitu ya. Lalu ada MRG yang terbaru, yaitu namanya MRG Majesty. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini, disebut kodenya MRG G1000B strip 1A4 ya. Harganya 3.000 US dollar. Kalau yang sebelumnya itu 7.400 udah masuk kategori 100 juta lebih. Kalau yang ini sekitar mungkin 42 juta ya. Kalau 3.000 US tuh 42 juta. Dia punya fitur auto calendar, shock resistant, biasa standar G-Shock 200 meter, ketahanan air, GPS hybrid, terus ada wave GPS hybrid wave apa scepter gitu nanti saya tulis ya teman-teman. Terus anti reflective coating sapphire glass. Nah, jadi dalam kategori G-Shock itu ada jam jenis luxury-nya yaitu MRG. Saya waktu ke Malaysia pernah lihat di toko Isetan ya, di salah satu mall, namanya deket-deket Lot 10 gitu, terus di situ ada Isetan. Nah, di sana ada beberapa jenis MRG, keren sih teman-teman. Memang jamnya keren, tapi ya balik lagi, kalau untuk kategori jam 100 juta gitu, belum tentu kita juga
mau atau rela membeli merek G-Shock. Menurut teman-teman gimana? Kalau saya memang hanya suka melihat, suka jenisnya, fiturnya pun suka, tapi belum tentu membeli. Nah, itu yang kita bahas di video ini ya, 5 merek favorit tapi belum tentu dibeli. Berikutnya, yaitu adalah merek Grand Seiko. Nah, kalau Grand Seiko sebenarnya salah satu merek yang mungkin dibeli karena dari jenis-jenisnya pun suka gitu ya. Memang saya lebih condong ke mechanical watch sih daripada jam G-Shock itu kan dia walaupun bentuknya analog gitu tapi dia ada seperti digital ya, bukan digital maksudnya cara kerjanya itu kan cara kerja seperti kayak dia pakai GPS atau solar, jadi bukan mekanik lah gitu. Jadi saya lebih condong ke mechanical watch sih yang saya suka. Nah, kalau Grand Seiko ini salah satu merek yang susah untuk ditolak sih. Jadi memang dia punya kualitasnya bagus, dia punya banyak keunikan daripada Swiss brand ya. Dan dia punya harga pun bukan yang termasuk sangat-sangat mahal, kecuali dari precious metalnya Grand Seiko memang mahal juga harganya. Tapi kalau yang masih stainless steel rata-rata harganya itu di bawah 100 juta ya rata-rata, tapi mendekati gitu. Nah, yang saya suka itu SBGJ 235. Sebenarnya ini bisa dibilang limited edition boutique only gitu ya. Sempet nyari di Indonesia itu nggak pernah lihat yang biru dial gitu, blue dial. Tapi kalau yang white sama black dial itu ada pernah lihat. Dia dialnya itu terinspirasi dari Mount Iwate. Mount Iwate itu salah satu gunung di Jepang. Jadi teksturnya itu ya seperti ini gitu. Ada kayak sisik-sisik gitulah. Dan ini warna biru itu terinspirasi ketika daun tuh apa ya? Jadi ketika matahari terbenam, langitnya agak biru gelap gitu. Nah, Mount Iwate itu teksturnya seperti ini. Ini terbuat dari stainless steel, dia punya kacanya sapphire crystal, diameter 40 mm, ketebalan 14 mm, beratnya 158 gram, power reserve 55 jam, terus dia punya akurasi plus 5 second atau minus 3 second ya. Jadi plus 5 atau minus 3. Dia punya see-through case back, jadi belakangnya bisa dilihat dengan ada stempel limited edition ya. Terus dual time, dia punya 37 jewels, sama ketahanan airnya 10 bar atau 100 meter ya. Nah, ini salah satu yang saya suka dari tipe Grand Seiko. Kalau Grand Seiko kebetulan ada beberapa sih yang suka gitu. Yang berikutnya SBGJ 219 dan atau 217. Jadi atau dan lah gitu. Dua-duanya suka karena. Nah, ini juga terbuat dari stainless ya. Sapphire crystal, diameter 39,5 mm, thickness-nya 13,9. Ini lebih kayak dress watch tapi dia punya fungsi GMT. Jadi bukan dress watch yang simple gitu. Kalau yang 219 itu dia black dial, kalau yang 217 dia lebih ke ivory white champagne, lebih ke white to champagne dial ya. Nah, dia punya 55 hours power reserve minus 5 atau plus 3 second juga si akurasinya. Itu dalam keadaan statis. Kalau dalam keadaan bergerak itu plus 8 sampai minus 1 second. Waterproofnya hanya daily life, jadi bukan yang 100 meter gitu, bukan, karena cenderung jam untuk dress watch ya begitu ya. Terus dia beratnya 90 gram, fungsinya GMT dual time, 37 jewels. Nah, harganya ini 700.000 yen kalau tanpa pajak, tapi kalau dengan pajak itu 770.000 yen. Tapi kurang lebih kalau di Indonesia itu ya, baik yang jam tangan sebelum ini, yang sebelum ini dulu, yang Mount Iwate tadi itu sempet harga retailnya itu di atas 80 jutaan ya, mendekati ke 90. Kalau ini harga retailnya itu mendekati ke 100 gitu. Tapi biasanya kalau Grand Seiko itu yang pernah saya tanya nih ke toko Grand Seiko di Indonesia, kalau limited edition itu
maksimal diskon itu 5% kalau saya bisa salah gitu ya. Tapi kalau saya nggak salah itu 5% untuk limited, 10% untuk non limited diskon. Jadi di selebihnya dari itu kita boleh coba untuk request ketika kita memang benar serius, nggak tahu nanti di approve atau enggaknya gimana dari requestnya kita gitu. Nah, berikutnya ya, yang saya suka juga jadi saya Grand Seiko itu lebih suka yang tipikal lebih ke dress watch, classic watch gitu sih. Jadi bukan jam tangan yang sport, bracelet rantai bukan, tapi saya lebih suka yang pakai strap aligator kulit gitu. Jadi berikutnya juga masih Grand Seiko ya. Jadi ini salah satu merek yang mungkin salah satu yang memungkinkan, karena dari harga tuh ada aja gitu harga yang 70 gitu, 60. Jadi untuk sekelas luxury watch itu masih memungkinkan untuk dimiliki gitu. Jadi yang saya suka lagi itu SBGR 261. Jamnya simple banget ya, klasik. Dan dialnya ini dia cenderung lebih agak kayak ivory sih, gading ya, putih gading. Saya lebih suka jam tangan yang kalau dialnya itu white ya white gitu, jadi bukan ivory. Jadi kalau seandainya suatu saat ada yang jenis-jenis seperti ini benar-benar white dial, dan kalau Grand Seiko lebih suka limited edition lah, karena ini kan bukan jam tangan seperti kayak Rolex atau mungkin Patek Philippe gitu ya, yang secara nilai itu dia lebih retain the value gitu. Jadi lebih nagen lah gitu bahasa Indonesianya ya. Kalau beli tuh kerugiannya tuh nggak rugi-rugi amat. Kalau ada yang jual second Grand Seiko misalnya dengan harga 30, 40 atau mungkin 50% dari retail, ya itu sebenarnya value yang kalau kita beli harga second gitu ya dengan 30, 40, 50 di bawah harga retail gitu, itu value yang retain value-nya seperti itu. Kalau merek-merek seperti Grand Seiko, terus misalnya Mr. G gitu, jadi nggak mungkin kita seperti Rolex gitu baru beli udah langsung untung gitu, nggak mungkin. Yang sport watch ya anyway. Nah, kita bisa lihat di sini tadi sampai mana ya? Saya udah jelasin dia dari stainless steel, sapphire crystal, diameternya 39,5, ketebalan 13,1 mm, power reserve 72 jam, terus sama ya mesinnya plus 5 minus 3 second. Yang tadi juga kayaknya plus 5 minus 3, sorry teman-teman kalau saya salah ngucap gitu. Terus yang ini beratnya 84 gram, waterproof daily life, sama 35 jewels. Nah, menurut teman-teman gimana? Kalau Anda Grand Seiko sukanya yang pakai bracelet atau yang pakai strap alligator? Kalau saya suka yang pakai strap alligator, jadi lebih suka Grand Seiko itu tipikal tipe-tipenya itu yang pakai strap. Ada sih yang saya suka ya di Grand Seiko itu seperti yang di Amerika tapi nggak keluar di negara lain ya, yang Four Seasons itu. Jadi case-nya itu yang bukan 44 GS, jadi yang ramping gitu. Saya kasih contoh satu di sini ya, teman-teman nanti bisa lihat. Jadi yang case-nya seperti ini saya suka sih, yang tipikal Grand Seiko case-nya itu beda, lebih kelihatan ramping, lebih kelihatan nggak gemuk gitu. Tapi bukan jenis ini. Jadi kalau seandainya ada case yang kurang lebih seperti ini, suatu saat ada jenis limited edition yang bagus, harganya masuk, ya memungkinkan aja sih untuk hobi ya, dibeli atau dimiliki gitu. Tapi anyway gitu, ini kan saya bahas ini untuk apa ya, kita for fun aja gitu. Jadi bukan setiap kali saya bahas jam itu berarti akan dibeli atau dimiliki, bukan. Ini hanya berbagi informasi, dan saya pun suka gitu mendalami tentang keunikan setiap merek, mesinnya bagaimana, dialnya bagaimana, keunggulannya apa dan kekurangannya apa, begitu. Oke, berikutnya kita masuk ke merek yang ketiga. Nah, saya dari dulu ngelihat merek ini kok suka ya gitu. Jadi, dan apalagi dengan keluaran terbarunya di tahun 2020, yaitu merek ngomongnya gimana nih ya, Jaeger, nggak pakai J,
Jaeger-LeCoultre. Nah, kalau teman-teman sempat nonton Avenger atau Iron Man gitu ya, Iron Man kayaknya sih. Iron Man itu sama Doctor Strange. Dia iklannya itu jam Jaeger-LeCoultre gitu. Jadi ini jam tangan dari Swiss ya. Terus yang saya suka adalah Master Control Chronograph. Seperti ini jamnya. Harganya kalau di Jepang ini saya kebetulan pas buka website yang Jepang 123.000 yen. Jadi hampir 2 kalinya jam tangan Grand Seiko. Jadi memang lebih mahal sih. Kalau dirupiahkan ini kurang lebih sekitar plus diskon ya, sekitar 230 jutaan lah kurang lebih. Saya pernah nanya soalnya ke toko di Jakarta, kurang lebih harganya sekitar lah 200 sekian puluh juta gitu. Nah, ini reference 413-84-20. 40 mm diameternya sesuai dengan cocok ya dengan preference-nya saya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya tentang tips saya kalau sebelum membeli jam itu salah satunya ukuran ya. Nah, ketebalannya pas banget 12,05 mm dengan komplikasi yang cukup banyak teman-teman. Jadi ini ada chronograph dan kalender gitu. Kayaknya ini annual kalender sih, dia dari stainless steel yang saya nggak tahu ini baru atau udah lama ya, tapi yang merupakan keunggulan Jaeger-LeCoultre ini 8 tahun dia punya disebutnya sih care program, tapi kayaknya ini termasuk yang namanya warranty ya. Terus dia punya tahan airnya 5 bar tuh 50 meter. Dia ada timer, ada chronograph lah 30 minute times, date, hour, minute, month, moon phase juga ada teman-teman. Bayangin dengan komplikasi yang sebanyak ini dia mempunyai ketebalan cuma 12,05 mm. Jadi pulse meter juga ada ya ini. Power reserve 65 hours ya power reserve-nya. Terus teman-teman bisa lihat case back-nya atau mesinnya dari case back-nya bagus banget teman-teman. Saya sih ngelihat bagus gitu. Kalau suatu saat ada second-nya gitu ya, yang jual jam tangan ini, apalagi misalnya setengah harga ya mantap sih. Jadi itu merek-merek seperti Jaeger-LeCoultre ini, jika Anda mendapatkan harga setengah harga itu, yaitu kurang lebih retain value-nya seperti itu. Jadi Anda kalau beli baru ya siap-siap kehilangan sampai dengan setengah harga, kurang lebih begitu. Oke, berikutnya teman-teman yaitu adalah merek yang keempat yang saya cukup suka ya. Ini keluaran baru sih, yaitu adalah Zenith Chronomaster Sport El Primero. Ini seperti Daytona Rolex Panda sih, dan Daytona Rolex yang hitam dialnya ya, yang keramik bezel. Jadi Zenith ini nggak tahu kenapa kok bikin jam mirip banget gitu sama Rolex Daytona, terutama tampak look depannya sampai strapnya pun mirip gitu. Memang nggak sepenuhnya sama, tapi punya kemiripan yang sangat tinggi gitu dari jika dibandingkan sama Rolex Daytona. Tapi saya lihat di sini dari buatannya, dari case back-nya ya, movement-nya kan kelihatan tuh kayak open case gitu ya. Bagus sih teman-teman. Tapi saya nggak tahu, belum pernah lihat, belum pernah megang secara real kualitinya seperti apa, bedanya apa sama Rolex Daytona gitu. Tapi kalau ngelihat dari video, dari review, dari gambar gitu, ini Chronomaster Sport dengan mesin El Primero yang terbaru ini bagus sih. Terus dia punya vibration per hour-nya itu 36.000. Kalau di Grand Seiko namanya high beat ya, juga 36.000 vibration per hour. Power reserve-nya 60 jam, 41 mm, dan juga punya kedalaman tahan airnya 10 bar. Nah, terakhir saya pernah nanya ke toko di Jakarta itu harganya harus pesen ya, kurang lebih sekitar 143 atau 145 juta gitu. Jadi itu setelah diskon, retailnya 160 sekian gitu. Saya pernah lihat juga di review di luar negeri ya, salah satu di kota Amerika itu udah nggak bisa order lagi gitu. Jadi mungkin saking banyaknya peminat ya, terutama mungkin bisa aja yang beli jam Zenith El Primero Chronomaster Sport ini adalah peminat Daytona tapi nggak kebagian kuota ya, atau nggak kebagian jatah, atau nggak kepengen beli banyak dulu baru dapat
Rolex Daytona, ya dia belinya Zenith aja gitu. Harganya kalau di Amerika 10.000 US dollar ya, jadi setara dengan kurang lebih 140 juta, kurang lebih begitu. Nah, merek berikutnya nih yang terakhir, yang kelima, yang saya juga suka dengan mereknya, jenisnya juga suka, tapi belum tentu dibeli teman-teman, yaitu adalah FP Journe. FP Journe ini ada dua yang saya suka. Yang satu adalah Chronometer Optimum Caliber 1510. Saya nggak terlalu banyak bahas mengenai speknya karena nggak terlalu menguasai juga tentang FP Journe ya. Ketika saya masuk websitenya pun diameternya dia bilang 40 atau 42 gitu. Yang seperti ini teman-teman. Dan saya juga ini nggak tahu ada kayak open case dari depan dan belakang, itu kayak seperti tourbillon ya, tapi nggak tahu itu apakah itu tourbillon atau bukan. Tapi ya yang saya suka ini lucu sih bentuknya, FP Journe ini lucu gitu. Dan konon di luar negeri itu popularitas FP Journe itu udah mulai naik ya. Nah ini bentuk jamnya, terus mesinnya pun keren sih. Teman-teman nanti bisa lihat mesinnya keren. Nah berikutnya yang kedua jenis FP Journe yaitu Automatic Lune Caliber 1300.3. Ini contoh jam FP Journe yang saya suka. Ini asal ya teman-teman, maksudnya gini loh, saya nggak tahu tentang popularitinya tipe ini, saya nggak tahu juga tentang apakah ini adalah yang hot itemnya atau bukan. Tapi ketika saya lihat jenis-jenis gitu, lihat jenis-jenis jamnya FP Journe, yang saya suka ya dua ini gitu. Kalau seandainya disuruh pilih atau suruh beli gitu, ini pun saya nggak ngerti speknya gimana karena websitenya FP Journe ini rada unik teman-teman. Nanti teman-teman silahkan cek aja ya website FP Journe. Yang pasti memang jamnya unik, mereknya unik juga. Ya FP Journe kan ada yang tahu ada yang enggak gitu ya. Lucu gitu kalau untuk misalnya memiliki jam FP Journe ini, nggak semua orang tahu dan nggak semua orang mengerti kalau melihat Anda memakai jam ini gitu. Itu kesukaan, dan salah satu kesukaan dari saya ketika memiliki apa ya, atau nggak mungkin memakai jam tangan yang orang lain tuh nggak tahu, tapi sebenarnya kalau orang yang mengerti horologi itu dia tahu itu merek apa karena jenisnya seperti itu gitu. Oke, sementara segini dulu video saya. Semoga video ini menambah wawasan teman-teman bahwa di luar dari merek Patek Philippe, di luar dari Audemars Piguet, Rolex, ada apalagi ya, ada yang saya suka Omega, terus yang saya suka tuh A. Lange & Söhne gitu ya. Ada merek-merek ini yang juga merupakan favorit saya juga gitu kalau mendalami tentang mereknya, jenisnya, tipenya, keunggulannya gitu. Ya ini 5 merek yang saya suka. Di luar merek ini rasanya nggak segitunya lah teman-teman. Jadi juga saya membahas ini sekali lagi bukan berarti membeli, karena judulnya pun 5 merek favorit yang belum tentu dibeli gitu. Lagian mahal-mahal juga semua harganya ya teman-teman. Dan saya pikir dalam hidup gitu ya, kalau punya jam juga sebenarnya 1 atau 2 atau maksimal 3 juga cukup sih sebenarnya teman-teman. Kecuali Anda seorang hobi kolektor, dan nanti di video berikutnya saya pengen bahas ya, kenapa sih beli luxury watch gitu. Nah, saya pengen jelasin sama teman-teman, ini menurut pemikiran saya juga ya, secara subjektif ya, karena sekarang jam tangan itu sudah merupakan seperti pengganti mata uang untuk transaksi menurut saya loh teman-teman. Jadi kalau saya salah ya tolong diralat gitu ya, karena contoh jam-jam terutama yang value-nya itu hold the value atau retain the value ya. Ya contoh daripada misalnya contoh ya jam-jam yang 1 miliar gitu, daripada transfer 1 miliar terlalu kelihatan gitu transaksinya dari bank gitu. Kadang-kadang transaksi pakai jam tangan aja gitu. Terus misalnya mau nyimpen uang sejumlah sekian, ya nyimpennya jam tangan aja gitu. Udah seperti kayak perhiasan ya, seperti kayak emas, kayak berlian, cuman memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri, dan masing-masing punya kenaikan dan penurunan harga yang berbeda-beda gitu. Jadi menurut saya luxury item tuh bukan hanya untuk gaya-gayaan gitu, tapi ada nilai investasinya untuk merek-merek tertentu dan jenis-jenis tertentu gitu. Nanti kita bahas ya di video berikutnya.
yang saya bahas ini balik lagi ini sejauh yang saya kenal, sejauh yang saya pelajari. Jadi bukan sebagai teman-teman jadi acuan pasti loh teman-teman. Bukan, ini kita kan bikin video hanya untuk happy-happy, hanya untuk fun gitu. Oke, thank you teman-teman udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.